Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kalian membeli dinamo kipas angin baru ya, universal, kalian wajib melakukan ini ya sebelum dipasang. Kenapa? Biar dinamonya awet, biar nggak gampang rusak. Jadi ketika rusak itu tidak langsung rusak ke dinamonya. Caranya, pertama kita bongkar dulu di bagian belakang ini. Oke, kita buka covernya. Nah, seperti ini untuk covernya. Nah, ini untuk dinamo universalnya lebih bagus guys ya. Jadi ini berbeda dari yang biasanya. Kalau biasanya kan ya gulungannya tuh nggak seperti ini. Ini menggunakan apa namanya, cover seperti ini. Jadi lebih bagus guys. Nah, coba perhatikan. Di sini untuk dinamonya itu tidak dilengkapi dengan fuse atau sikring. Ya, coba tidak ada sikring ya atau fuse. Kabel setrum itu warna hitam. Ini langsung ke kapasitor sini, tidak ada sikring atau fuse. Nah, kalau misalkan seperti ini, nanti ketika ada kerusakan atau macet kan biasanya ini kan busing nih. Biasanya kalau busing lama-lama kan macet nih. Kalau macet kan di sini tuh nanti panas. Nah, kalau tidak pakai pengaman atau fuse, maka yang akan rusak adalah dinamonya atau gulungannya. Akan tambahkan sikring supaya ini terlindungi untuk lilitannya. Di sini saya menggunakan sikring atau fuse ukuran 135 derajat ya, 2 ampere. Kemudian kita tambahkan kabel di kakinya. Nah, seperti ini kita tambahkan kabel. Kemudian ini kita kasih isolasi ya, kalau bisa isolasi anti panas. Seperti ini, tinggal kita tempelkan aja di bagian lilitannya. Ini harus nempel di lilitan ya. Saya mau pasang di sini di bawah kabel ini. Jadi harus tempel ke lilitannya biar berfungsi guys. Oke. Nah, seperti ini sikringnya ya yang kita tambahkan. Oke, kita sambungkan. Bisa sambungan di sini, tapi ya menurut saya agak ribet ya, harus buka-buka. Kita belah aja di sini, dirobek aja ya biar lebih gampang. Robek seperti ini. Kemudian cari kabel warna hitam ya, karena kabel hitam adalah kabel setrumnya. Nah, ini kalau udah kita keluarkan seperti ini, kemudian dipotong. Baik, nah seperti ini ya, kabel hitam atau kabel setrumnya kita potong seperti ini. Ini kabel ini tuh kabel hitam nyambungnya ke sini nih, ke kapasitor, tapi kita langsung aja potong di sini seperti ini kabel setrumnya ya. Dan kita hubungkan ke kabel sikring. Nah, kabel sikring tadi ya kan dua, ini juga dua. Kita hubungkan aja, bebas mau di mana aja. Oke, ini setelah kita tambahkan sikring ya, nih sikringnya di bawah ini. Di sini untuk bosnya mau saya lepas, kan menggunakan bosing. Nah, lepas aja bosnya. Oke. Nah, kemudian ini untuk mangkoknya kita amplas dulu seperti ini, tadi amplas. Oke, selanjutnya siapkan bearing. Di sini saya menggunakan bearing 608. Nah, kita masukkan di sini. Oke, masuk ya. Tuh. Oh, masuk. Kemudian siapkan ini isolasi kertas. Kita kasih isolasi kertas di sini, di asnya. Satu lapis aja. Nah, seperti ini. Dan ini bekas styrofoam ya. Ini bekas styrofoam bubur ayam. Oke. Kemudian ini kita pasang di sini untuk styrofoamnya ya.
harus dirapikan. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti ini. Nah, kemudian siapkan lem Dextone ya. Nah, kita kasih lem Dextone di ujungnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang yang bagian depannya dulu. Oke. Kemudian kita pasang ininya. Belakangnya sama kayak tadi, kita kasih lem Dextone dulu di sini. Oke, kita pasang. Nah, seperti ini. Udah bearing ya, tuh bearing. Bearing tuh. Kita tunggu dulu sekitar 1 jam biar lem itu benar-benar kering. Nah, ini setelah sekitar 1 jam ya guys. Kita coba buka. Oke, kita lepas. Nah, ini bearingnya sudah nempel. Kita lihat yang bawah. Oke, bearingnya sudah nempel. Nah, sekarang tinggal kita tebelin aja untuk lemnya biar kuat. Untuk mangkoknya saya pasang kembali biar kokoh. Nah, seperti ini ya. Setelah saya kasih cover jadinya tuh. Jadinya kuat dan kokoh, guys. Tuh ya. Oke, kita rakit kembali. Ingat untuk yang ini dilepas ya karena ini buat cetakan. Nah, ini tuh sebagai cetakannya, guys. Nah, lakbannya juga jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa dilepas, seret malah nggak muter. Tinggal kita pasang seperti ini. Kan jadinya bearing tuh. Mantap. Nah, oke. Ini setelah kita upgrade jadi bearing. Tuh ya, bearing awalnya ini bushing. Terus kita tambahkan lagi sikring. Ini sikringnya ya di sini. Kalau udah tambahin sikring sama bearing, insya Allah ini lebih awet guys ya, tidak akan macet-macet. Biarpun ini dinamo universal. Nah, terakhir kita teteskan lem Korea di asnya ya, di antara as dan bearingnya. Jangan masuk sampai ke celah-celah bearing ya, bola bearing. Tapi di celah-celah as dan bearing. Tujuannya biar asnya itu kunci ke bearing, jadi yang muternya bearingnya. Nah, seperti ini langsung kita putar-putar biar tidak masuk ke bola-bola bearing. Nah, kalau udah yang atasnya sama, kita teteskan lem Korea. Nah, oke, kita cobain ya setelah di-upgrade ke bearing dan ditambahkan sikring apakah berfungsi. Biar kelihatan saya kasih ini. Nah, biar kelihatan muter. Kemudian di sini saya coba aja menggunakan ini ya, jepitan. Nah, ini yang setrumnya. Ini kita capitkan di speed 1. Nah, ini speed 1. Kita coba colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan. Speed 1 berputar.
Kita coba di speed 2. Nah, kita coba di speed 2. Ya, ini speed 3 ya. Nah, kita coba di speed 2. Coba di speed 3. Ya, ini setelah kita upgrade menggunakan bearing. Nah, kalau udah seperti ini insya Allah lebih awet guys ya, karena ini sudah menggunakan bearing. Oke, nah jadi kalian kalau membeli ini apa namanya, membeli dinamo baru universal, wajib ditambahkan fuse ya, karena kalau yang universal biasanya belum ada fuse. Oke ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mantap.